Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen yang terhormat, Bapak Subel Wiono, perkenalkan nama saya Fajar Rehan Palevi dengan NPM 23133 dari kelas E mata kuliah Antropologi Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Eksistensi Hukum Masyarakat Bersahaja sebagai Living Law dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan bagaimana hukum yang hidup di tengah masyarakat atau living law tetap memiliki peran penting dalam sistem hukum nasional Indonesia serta bagaimana pengakuannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yang pertama, kita masuk ke latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang sangat beragam. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai norma dan aturan yang berkembang secara turun-temurun dan ditaati oleh masyarakat setempat. Namun demikian, keberadaan hukum masyarakat bersahaja sebagai living law masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan harmonisasi terhadap prinsip kepastian hukum, upaya unifikasi hukum nasional, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi hukum masyarakat bersahaja sebagai living law dalam sistem hukum nasional Indonesia dan mengkaji relevansinya dalam mewujudkan hukum yang responsif terhadap nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nah, kita masuk ke pembahasan. Dalam pembahasan ini terdapat 3 pokok bahasan utama. Pertama, konseptualisasi hukum masyarakat bersahaja sebagai living law. Kedua, pengakuan yuridis living law dalam konstitusi dan berbagai peraturan hukum positif di Indonesia. Ketiga, harmonisasi dan integrasi living law ke dalam sistem hukum nasional. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk memahami posisi hukum adat dan hukum yang hidup dalam masyarakat di tengah perkembangan hukum nasional. Kita masuk ke konseptualisasi hukum masyarakat bersahaja sebagai living law. Jadi konsep hukum masyarakat bersahaja sebagai living law berangkat dari pemahaman bahwa hukum tidak hanya berupa aturan tertulis yang dibuat oleh negara. Hukum juga mencakup nilai, norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang hidup serta dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia yang memiliki keragaman suku dan budaya, hukum yang hidup di tengah masyarakat berfungsi menjaga ketertiban sosial serta menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan hukum secara lokal. Pengakuan terhadap keberadaan hukum tersebut dapat dilihat dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum, adat beserta hak-hak tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke pengakuan yuridis living law dalam konstitusi dan hukum positif Indonesia. Keberadaan living law tidak hanya diakui secara teoritis tetapi juga mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Pertama, pengakuan terhadap desa dan desa adat yang memiliki hak berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedua, pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketiga, Undang-Undang Pokok Agraria yang menjadikan hukum adat sebagai salah satu dasar hukum tanah nasional melalui pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Keempat, Undang-Undang Perkawinan yang mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, hukum waris Indonesia masih dikenal adanya pluralisme hukum, yaitu Nah, kita lanjut yang keempat, Undang-Undang Perkawinan yang mengakui keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Selain itu, dalam hukum masyarakat, hukum waris Indonesia masih dikenal adanya pluralisme hukum, yaitu hukum
waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat yang berlaku sesuai ketentuan yang ada. Nah, selanjutnya harmonisasi dan integrasi living law dalam sistem hukum nasional. Meskipun living law memiliki peran penting, integrasinya ke dalam sistem hukum nasional juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara hukum adat, hak asasi manusia, dan ketentuan konstitusi. Dalam praktiknya terdapat beberapa norma adat yang berpotensi menimbulkan diskriminasi, misalnya terhadap perempuan dalam proses pengambilan keputusan adat. Selain itu, terdapat pula sanksi adat yang tertentu dapat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia apabila dianggap tidak proporsional atau merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi dan penyaringan terhadap norma adat yang akan diakui sebagai living law agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI tahun 1945, serta standar hak asasi manusia yang berlaku. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teori. Dalam penelitian ini digunakan teori living law yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi hukum yaitu Eugen Ehrlich. Menurut Eugen Ehrlich, hukum yang sesungguhnya hidup bukan hanya hukum yang tertulis dalam undang-undang, tetapi hukum yang berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengkritik pandangan yang menganggap hukum hanya sebagai norma formal yang dibuat oleh negara. Menurutnya, hukum yang lahir dari kebutuhan dan praktis sosial masyarakat akan lebih mencerminkan rasa keadilan karena terbentuk dari nilai budaya yang berkembang dalam komunitas tersebut. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan eksistensi hukum masyarakat bersahaja sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh saya, dapat disimpulkan bahwa hukum masyarakat bersahaja sebagai living law merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat berdasarkan adat, kebiasaan, nilai, dan norma yang diwariskan secara turun-temurun. Keberadaannya menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari peraturan tertulis, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dan dipatuhi oleh masyarakat. Secara yuridis, living law telah memperoleh pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui UUD NRI tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, living law memiliki peran penting sebagai salah satu sumber hukum yang mendukung pembentukan hukum nasional yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai eksistensi hukum masyarakat bersahaja sebagai living law dalam sistem hukum nasional Indonesia. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat menambah pemahaman mengenai pentingnya keberadaan hukum yang hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Terima kasih atas perhatian Bapak Subela Wiono, dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.